jadi medium komunikasi, menjadi medium komunikasi untuk meyakinkan lawan bicara atau disebut dengan mukhatab. Nah, tradisi tersebut kemudian mengalir hingga Islam datang dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia yang paripurna. Nah, perlu diketahui bersama bahwa Al-Quran itu diturunkan bersesuaian dengan lingkungan masyarakat pada saat itu. Bahkan kondisi psikologis manusia dalam menerima pesan Allah itu berbeda-beda. Ada yang menerima pesan tersebut tanpa keraguan sedikit pun, sehingga tidak membutuhkan sumpah untuk meyakinkannya. Tetapi ada juga sebagian yang masih ragu terhadap pesan ilahi, sehingga perlu adanya penguatan. Bahkan ada yang tidak percaya sama sekali dengan Al-Quran. Nah, dalam hal inilah yang kemudian perlu adanya penguatan sumpah lebih dari satu di dalam Al-Quran itu. Nah, kasam atau sumpah di dalam Al-Quran dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman mukhatab atau penerima informasi terhadap Al-Quran, sehingga dapat menambah keyakinan mereka dan menguatkan kehujahan bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, perlu ditegaskan juga bahwa kalimat kasam yang terdapat di Al-Quran, di dalam Al-Quran, bukan sebagai bentuk ikut-ikutan terhadap tradisi bangsa Arab pada saat itu, utamanya pada bangsa jahiliyah. Tetapi kasam di dalam Al-Quran itu sebagai upaya untuk menguatkan informasi akan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan kondisi jiwa bangsa Arab yang berbeda-beda dalam menerima wahyu itu. Nah, atas dasar itu kami mencoba untuk menjelaskan dan mengungkapkan bagaimana kasam Al-Quran, kasam di dalam Al-Quran itu dengan bersandar pada beberapa literatur dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini, supaya kita dapat membedah bagaimana eksistensi aksam atau al-kasam di dalam Al-Quran, sehingga eh, sumpah ini dapat meyakinkan kita terhadap keyakinan dan originalitas kita terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekira itu menjadi pengantar untuk mengetahui secara dasar apa yang disebut dengan aksam Al-Quran itu, dan bagaimana sebenarnya aksam atau sumpah, tujuan atau hikmah di balik adanya kasam sumpah di dalam Al-Quran itu. Mungkin itu saja, saya kira untuk lebih jelasnya terkait definisi dan unsur-unsurnya saya persilakan kepada teman-teman kelompok lainnya. Saudara Rusdin mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan makalah yang telah disampaikan oleh Kakanda Amri tadi. Baik, untuk pengertian kosam atau aksamul Quran, saya kira tadi sudah disebutkan oleh Kakanda Amri, yang mana aksam Al-Quran itu yaitu bentuk-bentuk sumpah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penegasan atau agar orang-orang yang mendengarkannya yang menjadi khitab dari Al-Quran itu mempercayai apa yang isi dari Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah unsur-unsur aksamul Quran. Aksamul Quran itu terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu muksim. Muksim di sini yaitu orang yang melakukan sumpah. Ya, dalam hal ini kalau kita mengatakan muksim Al-Quran berarti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga nanti Allah memerintahkan nabinya, ya, sehingga biasanya dalam Al-Quran itu ada kata kul. Kata kul, maka di situ yang bersumpah adalah Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada muksamun bihi. Muksamun bihi yaitu sesuatu yang dijadikan apa namanya? Alat untuk bersumpah. Misalnya kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengatakan wallahi, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menjadi muksamun bihi. Kemudian yang ketiga ada fi'lul aqsam atau adatul qasam. Fi'lul aqsam itu ada kata halafa yahlifu atau ada aqsama yuksimu yang kemudian nanti akan
ikuti dengan huruf-huruf seperti bi dan lain sebagainya. Ya, itu dalam bentuk fiil. Adapun juga yang dalam bentuk harf, bentuk huruf itu ada 4, yaitu huruf ta, seperti dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kemudian ada lagi kata wallahi, ini yang sering kita dengarkan, dan juga ada billahi dan lillahi. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat yaitu muksam alaihi. Muksam alaihi yaitu jawabul qasam, yaitu pesan yang ingin disampaikan, yang mana pesan tersebut telah dikuatkan dengan sumpah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah macam-macam aksamul Quran. Ada 2 macam qasamnya, yaitu yang pertama qasam zahir atau qasam yang fiil aksamnya atau adatul aksamnya itu disebutkan. Contohnya yaitu dalam firman Allah surah Al-An'am, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Di sini fiil qasamnya itu disebutkan, yaitu kata wa aqsamu, ya, wa aqsamu billahi. Dan yang kedua adalah qasam mudmar, yang mana qasam mudmar ini fiil atau adat qasamnya, alat qasamnya itu tidak disebutkan, tapi dia secara perkiraan atau ditakdirkan ada apa namanya? Ada fiil qasam yang tidak tertulis atau mahzuf, terhapus. Contohnya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 186. Allah berfirman, la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Di situ ada kata la tubulawunna. Karena ada kata lam, kata bala yablu atau bulia yubla, tubulawunna di situ dikuatkan dengan huruf lam yang disebut dengan lam taukid, maka diperkirakan bahwa ada kata wallahi yang menjadi sumpah di situ yang dihapuskan atau tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat dari sisi muksam bihinya. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu muksam bihnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang konteksnya seperti ini, yang konteksnya itu selalu didahului dengan kata kul atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah. Seperti dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah, maka Allah mengatakan kul, katakanlah wahai Muhammad, bala warabbi, tidak demikian. Warabbi itulah qasamnya. Ya, warabbi yaitu atas nama Tuhanku. Nah, inilah sumpah yang apa namanya? Muksam bihinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian berikutnya aqsam dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dengan makhluknya ini merupakan bentuk yang paling banyak digunakan dalam Al-Qur'an, ya. Dan biasanya atau keseluruhan ayat-ayat yang mengandung qasam dengan makhluk Allah ini itu tidak didahului dengan kata kul, akan tetapi memang Allah sendiri yang bersumpah dengan kata kul tersebut. Sehingga ada ulama yang menarik kesimpulan bahwa bersumpah seorang, kalau manusia bersumpah itu wajib dengan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Allah itu terserah Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan apa saja. Akan tetapi ketika sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah, maka di situ isyarat bahwa sesuatu tersebut uh, memiliki sesuatu hal-hal yang penting di dalamnya, seperti itu. Ada banyak contoh diantaranya dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan
nama-nama atau pekerjaan-pekerjaan malaikat, wan nazi'ati qorqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabah, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yaitu macam-macam redaksi aksamul Quran. Yang pertama yaitu bentuk asli, yaitu sumpah yang terdiri dari 3 unsur. Ya, bentuk aslinya ini artinya lengkap, antara adatul qasamnya disebutkan, kemudian muksamun bihinya juga disebutkan, dan muksamun alaihinya juga disebutkan. Contohnya adalah dalam Al-Quran, ya ada banyak contohnya sebenarnya dalam Al-Quran. Yang kemudian yang kedua, yaitu ditambah dengan huruf lam alif. Ditambah dengan huruf lam alif. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kata la di sini terdapat 2 penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama yaitu bahwa huruf lam alif di situ atau kata la disebut artinya adalah la an-nafiyah, yang berarti tidak. Sehingga ketika kita artikan kata la uqsimu biyaumil, kalimat la uqsimu biyaumil qiyamah, maka artinya tidak benar apa yang kamu sangka bahwa hisab dan siksa itu tidak ada. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan dengan nafsu lawamah bahwa kamu kelak akan dibangkitkan. Kemudian pendapat yang kedua bahwa huruf la di situ untuk menafikan qasam, sehingga ketika diartikan dengan penafsiran tersebut, maka artinya adalah aku tidak bersumpah kepadamu dengan hari itu dan nafsu itu, tetapi aku bertanya kepadamu tanpa sumpah. Apakah kamu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangmu setelah hancur berantakan karena kematian? Kemudian penafsiran yang ketiga, huruf la di situ yaitu la az-zaidah atau la tambahan, sehingga dia tidak memiliki arti tertentu. Kemudian ada lagi yang ditambahkan dengan kata qul bala, seperti di ayat yang telah disebutkan tadi dalam Al-Quran surah At-Taghabun, qul bala wa rabbi. Sebelum kata sumpah itu ditambahkan dulu kata qul bala. Ya, mungkin itu yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pemakalah, kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Untuk mengisingkan waktu, saya berikan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tambahan dari materi pada Aqsamul Quran. Saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya moderator. Ya, siap. Saya persilakan kepada Rafiq Rahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit pertanyaan. Pertanyaan saya berkaitan tentang Aqsam Quran ini. Yang pertama, apakah ada rincian syarat khusus mengenai Aqsam ini apabila seseorang hendak melakukan Aqsam atau sumpah? Seperti apakah rincian syarat-syarat itu kalau ada seandainya berkaitan dengan itu? Kemudian bagaimana konsekuensi seseorang melakukan aksam ini? Apakah ada dampak secara langsung atau tidak, atau semacam konsekuensi dosa kah apabila dia melakukan aksam kemudian tidak menunaikannya? Bagaimana apabila mereka bersumpah itu kemudian tidak menunaikannya? Apakah sumpah itu kemudian menghasilkan konsekuensi seperti dosa atau tidak? Kemudian
kalau seandainya mereka bersumpah tapi tidak melafazkan lafaz-lafaz aksam yang telah dijelaskan tadi seperti wallahi atau apapun itu seseorang, apakah itu menghasilkan konsekuensi berdosa juga atau tidak? Karena tidak menggunakan syarat-syaratnya. Makanya jadi pertanyaan saya dari pertama, apakah ada syarat khususnya orang melakukan aksam atau melakukan sumpah? Kemudian bagaimana konsekuensinya apabila tidak menunaikannya? Kemudian apa bedanya dengan orang yang melakukan sumpah tanpa ada kalimat-kalimat kebesarannya? Kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya kembalikan. Ya, baik. Itulah tadi pertanyaan dari Saudara Rafiq Rahman. Yang inti dari pertanyaannya itu, apakah ada rincian khusus atau syarat-syarat terhadap aksam Quran dan bagaimana konsekuensi terhadap aksam Quran ini? Saya berikan kepada teman-teman, sempat masih ada yang ingin bertanya sebelum pemateri menjawab pertanyaan dari Saudara Rafiq Rahman. Baik, saya moderator. Ya, baik, saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Fajril. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi telah kita membahas bahwa Al Quran ini berbeda dengan sumpah-sumpah pada bangsa Arab itu sendiri. Artinya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa ketika Allah bersumpah dengan menyuruh Nabi Muhammad SAW, ya, tadi dijelaskan bahwa ada sesuatu hal yang penting. Ini kan bisa kita buktikan bahwa kita terima semua bahwa semua Al-Quran itu isinya adalah sesuatu yang penting. Artinya, apa hikmah dari Al-Qasam Al-Quran ini dengan mengapa perlu untuk ada kata sumpah? Bukankah dengan keterangan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW ini adalah bukti nyata, bukti kebenaran, meskipun tanpa adanya Al-Quran ini. Seperti yang di Al-Quran, tidak semua ayat itu menggunakan aqsam itu sendiri. Ya, kira-kira perbedaan dari ayat yang menggunakan aqsam ini dengan yang tidak menggunakan aqsam ini apa? Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Saudara Ahmad Fajri. Yang inti pertanyaannya itu, apa perbedaan ayat terhadap aksam Quran dan ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Mungkin itu inti dari pertanyaan dari Saudara Ahmad Fajri. Sebelum saya kembalikan kepada pemateri, sempat masih ada teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok kami. Saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Ya, baik. Mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama bahwa Al-Quran itu atau
aksam Al-Quran, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Kanda Amri, bahwa fungsi dari sumpah itu adalah untuk menekankan makna atau taukid, dalam istilah bahasa Arabnya taukid, agar orang yang mendengarkan perkataan tersebut mau mempercayai, seperti itu. Karena memang ketika kita berbicara, audiens itu tidak satu pemahaman. Apapun yang kita sampaikan, audiens itu tidak satu pemahaman kalau banyak yang mendengarkan. Ada yang sekaligus mempercayai, satu kali mendengar dia mempercayai. Ada juga mungkin orang-orang yang tidak percaya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menggunakan qasam, karena memang itu kebiasaannya orang Arab. Ketika perkataan mereka tidak dipercayai, maka mereka akan menggunakan qasam, bahwa mereka betul-betul jujur dalam perkataan mereka, dan juga untuk menegakkan atau menegaskan makna, seperti itu. Adapun pembahasan tentang qasam atau sumpah, kalau manusia yang bersumpah, itu ketentuannya yang pertama adalah dia tidak boleh bersumpah atas nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan seperti itu sebenarnya. Di antaranya Rasul bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Atau kama qala alaihi wasallam. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia diam saja. Jangan sampai dia bersumpah dengan nama selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan nama nabi pun itu tidak boleh kita bersumpah. Kenapa? Karena memang seperti itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersumpah, harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya atau dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian apa lagi tadi poinnya? Yang pertanyaan kedua, Kanda. Yang pertama. Ada Oh, tadi yang beberapa pertama, poin. bagaimana konsekuensi terhadap aksam Al-Quran ketika kita melakukan sumpah, konsekuensinya? Iya, iya, ada poinnya tadi berkenaan dengan ketika bersumpah kemudian tidak tidak jujur dalam sumpahnya, artinya mungkin dia berbohong tapi dia mau membuat orang lain yang mendengarkan itu mempercayai sehingga dia menggunakan qasam atau sumpah, seperti itu. Tentunya ini adalah dosa besar. Kenapa? Kenapa bisa kita ketahui bahwa itu dosa besar? Karena memang dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kafaratul aiman, yaitu yaitu untuk membayar diat atau kafaroh bagi orang yang bersumpah kemudian dia tidak dia tidak menjalankan sumpahnya, seperti itu. Ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa ketika seseorang bersumpah, maka hendaknya dia jujur dalam sumpahnya. Jangan sampai dia bersumpah padahal dia dusta. Nah, seperti itu, maka dia berdosa, seperti itu. Kemudian ada satu faedah yang pernah kami dapatkan, bahwa ada dua dosa, sebenarnya dua-duanya dosa besar, yaitu yang pertama, orang jujur dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berdusta tapi dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang paling besar dosanya? Maka yang paling besar dosanya yaitu orang yang jujur tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, barang siapa yang bersumpah atas selain dari nama Allah Subhanahu wa taala faqad asyrak, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Selanjutnya mungkin kami kembalikan dulu kepada penanya. Ya, baik, terima kasih kesempatannya, Pak Materi. Cukup jelas jawabannya tadi. Nah, mungkin saya ingin sedikit memperjelas lagi mengenai syarat bersumpah. Tadi telah disampaikan bahwa kita diperbolehkan untuk bersumpah di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana apabila kita bersumpah menggunakan
menggunakan eh, menggunakan apa namanya variabel contoh sumpah yang telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contohnya kita bersumpah demi masa atau demi apapun yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana kira-kira kalau kita menggunakan seperti itu demi bumi dan langit, atau karena kan demi zat yang pokoknya media-media atau contoh-contoh sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apakah kita juga bisa menggunakan itu untuk bersumpah atau hanya langsung wallahi demi Allah saya bersumpah atau itu saja, atau bisa juga kita menggunakan media sumpah dengan sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti contoh-contoh yang tadi disampaikan. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, sebenarnya sudah kami singgung di jawaban tadi. Itu banyak sekali sebenarnya, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama menyimpulkan bahwa manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun itu tidak pernah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang seperti disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti walaili idza yaghsha, demi malam, wal fajr, demi waktu fajar, dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasul bersumpah, maka dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Biasanya Rasul mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya adalah demi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang mengatakannya, yaitu ada hadis yang pernah kami dapatkan dulu, yang mana Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Seperti itu. Adapun Allah kenapa bersumpah dengan nama-nama selain daripada namanya? Ya, pertama itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu ada dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, akan tetapi kita yang ditanya. Ya, seperti itu. Karena terserah Allah, Allah bersumpah dengan apa saja. Akan tetapi Allah itu salah satu namanya adalah Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana dan juga punya banyak hikmah di setiap perbuatannya. Walaupun terkadang akal manusia, ketika Allah memutuskan sesuatu, memberikan hukum, kadang kita tidak sampai akal kita. Apa hikmah dari perbuatan Allah ini? Tapi di antara hikmah berkenaan soal sumpah, itu ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka di situ seakan Allah menjelaskan bahwa pada makhluk itu ada sesuatu yang penting di dalamnya. Seperti seperti watini wa zaitun, dan demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, ini. Dan ternyata setelah diteliti, buah tin dan buah zaitun itu punya khasiat yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami berikan, kami kembalikan. Nah, itulah tadi penjelasan dari Saudara Rusdin mengenai apakah ada rincian khusus ataupun bagaimana konsekuensi terhadap Aqsamul Quran ini. Nah, dilihat dari saya berikan lagi kepada Saudara Raffi Rahman, apakah ada tambahan ataupun ada sanggahan terhadap pertanyaan dari jawaban dari Saudara Rusdin. Terakhir sedikit saya memberikan sedikit korelasi dengan kondisi sekarang, yang mana di dalam pemerintahan, di dalam pengambilan atau pelantikan atau pengesahan sebuah jabatan dalam sebuah pemerintahan itu, presiden contohnya itu disumpah dengan media Al-Quran yang diletakkan di atas kepalanya, bersumpah dan lain-lain. Jadi ada media, ada model praktik yang seperti itu. Kemudian kan kita juga melihat setelah bersumpah banyak yang akhirnya menyalahi sumpahnya dan lain-lain. Saya hanya ingin meminta pandangan dari pemakala pada kesempatan kali ini, ya, bukan hanya Kanda Rusdin saya yang banyak bicara,
saya mau minta pandangan juga yang lain, bagaimana dengan yang seperti itu, meletakkan Al-Quran di atas kepalanya, yang notabene pun ya banyak yang melanggar juga kan seperti itu di dalam pemerintahan kan seperti itu. Kira-kira seperti itu pertanyaan saya tentang kondisi-kondisi media-media sumpah yang digunakan oleh pemerintah atau para pejabat kita yang akhirnya ya banyak yang korupsi juga kan. Kira-kira bagaimana itu? Saya kembali. Baik, sedikit saya tambahkan jawaban dari pertanyaan dari Rafiq Rahman mengenai bagaimana pemerintah yang ketika menjabat, sebelum menjabat dia pasti disumpah. Nah, sedikit saya ketahui bahwasanya orang-orang yang diberikan amanah ataupun pada sebelum ia dilantik, contoh sederhananya bahwasanya setiap orang itu pasti mempunyai titik kesalahan ataupun titik di mana dia mampu mengingkari suatu janji. Karena dilihat dari sebagai pemerintah, bahwasanya contoh kecilnya lagi sederhananya, di dalam suatu organisasi pun, sebelum kita menjadi pengurus, biasa ada dilaksanakan sumpah kepada pengurus. Nah, di sini bisa kita lihat, sebagian orang ini tidak bertanggung jawab kepada amanah yang telah diberikan ataupun tanggung jawab yang telah diberikan kepada sebelum ia menjabat ataupun sebelum dia dilantik. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit. Saya sedikit mengutarakan pendapat baru disangka lagi ya. Mungkin kalau menurut saya dari yang disampaikan oleh Kakak Fauzan tadi banyak yang melanggar dan lain-lain. Menurut saya ya kita tidak perlu sebenarnya mengutarakan sumpah itu karena konsekuensi sumpah tadi kita sudah disampaikan oleh Saudara Rusdin bahwa itu dosa besar, kafarahnya kan dosa besar apabila dia tidak menunaikan sumpahnya. Jadi konsekuensinya sama-sama kita tahu dan kita tahu bahwa kita juga sangat berat mengemban janji sumpah dan lain-lain ya. Menurut saya media sumpah di pemerintahan atau di organisasi apapun itu ya tidak perlu karena sudah percaya ini bahwa akan melanggar atau akan tidak maksimal dalam bekerja kan kira-kira seperti itu. Jadi Al-Quran yang diletakkan di atas kepala pun akhirnya kehilangan esensi dasarnya bahwa dia sakral. Tapi akhirnya kesakralan itu hilang karena orang-orang lalai dengan sumpahnya. Jadi ya menurut saya dosa saja kan seperti itu. Kita menambah dosa saja kira-kira. Mungkin seperti itu saya kembalikan. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Pertama berkenaan dengan praktik sumpah yang kita lihat. Juga boleh. Nanti sebentar setelah saya ke Kamri baru tambahkan. Pertama berkenaan dengan praktik sumpah yang kita lihat, kita saksikan seperti sekarang ini, yaitu meletakkan Al-Quran di atas kepala. Itu wallahu alam mungkin ini adalah bentuk ijtihad dari para ulama sehingga ada praktik sumpah seperti itu. Karena kalau kita membaca dari sejarah Nabi, itu saya sendiri ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dapatkan, kalau saya sendiri saya belum pernah dapatkan ada praktik sumpah di zaman Nabi yang meletakkan Al-Quran di kepala seperti itu. Mungkin ini adalah bentuk ijtihad dari para ulama. Kenapa? Mengingat Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat diagungkan oleh umat Islam. Yang kedua, bahwa apakah perlu atau tidak melakukan sumpah terhadap jabatan yang mereka pikul. Kalau menurut saya, terlepas dari mereka nanti akan tidak amanah atau amanahnya mereka dalam menjalankan jabatan mereka, tetap kalau saya rasa itu perlu untuk adanya sumpah. Kenapa? Kalau memang betul-betul mereka bertakwa, takut kepada Allah, betul-betul menganggap Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung, maka dengan sumpah tersebut mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah yang sudah dipikulkan pada
beban mereka di bahu mereka seperti itu. Tapi kalau memang mereka tidak menganggap kesucian Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung, atau nama Allah itu sesuatu yang harus dihormati dan tidak dipermainkan dengan sumpah-sumpah palsu untuk tidak amanah terhadap jabatan yang mereka emban, ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah bersumpah tapi kemudian mereka tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya? Kalau memang mereka sudah berusaha, menurut saya ya, kalau memang mereka sudah berusaha untuk menjalankan amanah yang telah diemban atau janji-janji mereka yang sudah mereka janjikan kepada rakyat, tapi kemudian memang mereka tidak mampu atau ada hal-hal lain yang menghalangi terrealisasinya janji-janji mereka, maka kalau saya pribadi, saya memohonkan ampun kepada mereka. Semoga Allah ampuni mereka. Tapi kalau memang mereka betul-betul walaupun mereka sudah bersumpah, tapi ternyata mereka berleha-leha saja, justru memanfaatkan jabatan yang mereka pikul untuk memperkaya diri, untuk menrakyat, maka kelak mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang maha adil dan tidak ada seseorang pun yang dizolimi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatinya seperti itu. Pertama, dari satu sisi karena mereka telah mengabaikan amanah. Yang kedua, mereka sudah melecehkan sumpah atau Al-Quran yang mereka gunakan untuk bersumpah. Itu mungkin pandangan saya, mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Kanda Amri. Oke, terima kasih. Saya ingin menambahkan bahwa memang tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Rusdin itu sudah mencakup secara komprehensif terkait dengan dinamika membicarakan bagaimana muncul pertanyaan jikalau misalnya kita bersumpah atas nama Al-Quran. Memang sebenarnya kalau kita bersumpah dengan Al-Quran sebagaimana yang biasa kita temukan di dalam misalnya pengadilan atau misalnya ada pelantikan, itu diperbolehkan ya, karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah dan salah satu sifat Allah, maka itu diperbolehkan untuk bersumpah dengan Al-Quran, dan ini tidak termasuk dengan kesyirikan karena manusia boleh bersumpah dengan sifat Allah. Bahkan Syekhul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hukum bersumpah dengan Al-Quran. Maka beliau menjawab bahwa bersumpah dengan Al-Quran itu hukumnya boleh, karena Al-Quran adalah firman Allah, di mana Allah berfirman secara hakiki dengan lafaz dan maksudnya untuk menyampaikan maknanya. Maka Allah Ta'ala itu disifati dengan kalam atau Al-Quran. Dengan demikian, bersumpah dengan menyebut Al-Quran itu pada hakikatnya merupakan sumpah dengan salah satu sifat Allah, dan ini dihukumi boleh, sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatwa yang dikarang oleh Ibnu Utsaimin. Wallahu alam, mudah-mudahan itu dapat membantu pertanyaan dari saudara Rafiq. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya sedikit lagi moderator terakhir. Oh iya, baik. Persilahkan. Saya sedikit mendapatkan kontradiksi di sini, mungkin menurut saya pribadi ya, ada yang bertolak belakang kayaknya. Dari yang dijelaskan oleh pemakalah tadi di awal bahwa sumpah-sumpah yang telah diberikan contoh juga sifatnya sumpah yang digunakan para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya mengklarifikasi atau memberikan ketegasan, memvalidasi bahwa apa yang kemudian mereka sampaikan itu betul-betul benar terjadi, atau hal yang betul-betul kebenarannya tentang sumpah tadi. Jadi sumpah itu dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa hal tersebut betul-betul adalah sebuah kebenaran yang disampaikan. Sedangkan sifatnya kalau sumpah yang disampaikan oleh para pejabat atau para pejabat pemerintah atau organisasi yang disampaikan di awal jabatan mereka itu kan hal yang belum bisa terkonfirmasi kebenaran yang mereka
kebenaran bahwa dari sumpah mereka akan betul-betul bijaksana dalam bekerja, akan menuntaskan janji, itu kan sifatnya masih abstrak. Hal yang belum mereka bisa konfirmasikan bahwa sumpah mereka itu betul-betul tervalidasikan akan benar terlaksanakan. Sedangkan definisi sumpah yang aksam yang disampaikan di awal tadi bahwa sifatnya disampaikan untuk mengkonfirmasi, memvalidasi bahwa kegiatan atau penyampaian yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi bagaimana dengan hal tersebut? Sedangkan kalau kita bersumpah dalam sebuah jabatan itu kan ya tidak tahu kita ini apakah ke depan kita akan tidak melakukan, itu kan masih abstrak, masih jauh perjalanan untuk mengkonfirmasi itu. Bagaimana dengan hal tersebut? Eh, saya hanya sedikit tentang itu saja. Bagaimana kira-kira seperti itu? Karena kan saya tekankan kembali sumpah di awal adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran, validnya ini informasi yang disampaikan. Sedangkan itu yang jabatan-jabatan menurut saya tidak perlu. Kalau menurut saya tidak perlu ya. Kalau tidak akan mungkin penyampaian saksi-saksi sidang, ya mungkin perlu lah. Tapi kalau di jabatan ini kan abstrak sekali, ini masa jabatan 5 tahun, contohnya 1 tahun. Kira-kira seperti itulah. Saya kembalikan itu mungkin terakhir untuk saya. Ya, saya mohon izin. Memang sebenarnya kalau kita perkara soal yang bagaimana jikalau manusia bersumpah itu, memang ketika kita memandang itu, posisi kita sebagai manusia dengan manusia itu, mindset kita itu dan psikologi kita itu tidak akan mempercaya 100%. Karena aksam yang dimaksud dalam pembahasan kita dalam Al-Quran itu adalah memang dari Allah, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk meragukan hal itu. Tetapi ketika kita ingin mencoba membahas tentang bagaimana sumpah yang dilakukan oleh pemimpin atau misalnya calon pemimpin itu, maka tentu akan menimbulkan keraguan karena itu merupakan sifatnya makhluk, ya. Apalagi kalau kita ingin mengomentari hal itu. Tetapi perlu kita azamkan dalam diri kita bahwa untuk mencapai, misalnya saya ambil ilustrasi di dalam konteks pengadilan, bahwa tidak akan mungkin tercapai yang namanya kekuatan hukum tetap atau inkrah van Guistezak, karena harus ada yang namanya keterangan saksi itu harus disumpah terlebih dahulu. Untuk menentukan benar atau tidaknya itu belakangan, tetapi untuk memastikan jalannya persidangan itu harus saksi yang dihadirkan itu harus melakukan sumpah. Jadi hakim secara otomatis mau tidak mau, suka atau tidak suka, ragu terhadap pernyataan yang dilontarkan nantinya, itu tetap hakim harus menganggap itu sebagai sesuatu yang sesuatu kebenaran. Karena sudah dilakukan sumpah. Artinya, mau apapun itu, belakangan yang terjadi, itu tetap akan ada konsekuensinya. Kita tahu bahwa kalau saya kurang paham, kalau misalnya ternyata saksi yang dia utarakan itu ternyata palsu, maka tentu ada hukuman beratnya, penjara mungkin sekitar 9 tahun kalau tidak salah itu. Jadi itu belakangan, yang penting dia melakukan sumpah sebagaimana yang disyariatkan. Jadi itu akan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan berikutnya. Jadi kalau misalnya kita tidak sumpah, maka itu tidak berlanjut pengadilan itu. Tetapi dengan sumpah itu maka berlanjut pengadilan, terlepas konsekuensinya apakah dia melakukan saksi palsu atau tidak. Gitu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin saya izin menambahkan sedikit lagi. Ya, siap. Berkenaan dengan sumpah tadi, sumpah yang dalam Al-Quran atau sumpah para sahabat dan sumpah Nabi, kalau menurut saya itu bukan untuk menvalidasi esensi dari apa yang ingin disampaikan, akan tetapi untuk meyakinkan orang yang diajak bicara atau khitab bahwa kita mengatakan sesuatu yang benar, bukan untuk memvalidasi. Adapun dia mau percaya atau tidak, itu kembali kepada dia. Begini, kalau kita sebagai umat Muslim, andai kata Al-Quran itu tidak ada aksam yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegaskan makna, dan bahwa Rasul itu mengatakan sesuatu yang benar, tentu kita percaya. Tapi khitab dari Al-Quran itu bukan cuma untuk orang Muslim, akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka memiliki akidah yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Maka di situ datanglah aksam, bentuk sumpah, supaya mereka percaya bahwa ini saya mengatakan ini bukan main-main, saya serius mengatakan ini, seperti itu. Kemudian
berkenaan dengan sumpah yang dilakukan oleh para pejabat, menurut saya itu juga bukan untuk memvalidasi apakah betul apa yang mereka lakukan atau tidak, tapi sebagai bentuk untuk menumbuhkan komitmen mereka. Kalau memang betul-betul mereka mengakui bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sakral, atau nama Allah yang mereka gunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang agung, maka dengan sumpah yang mereka lakukan, maka mereka mendapatkan beban dalam diri mereka bahwa saya sudah bersumpah, maka saya harus berusaha menjalankan apa yang sudah saya sumpahkan ini dengan baik dan benar, seperti itu. Adapun nanti terrealisasi atau tidak, itu soal ke depan tidak ada yang tahu. Tapi dengan adanya sumpah, ya, dia punya beban untuk menjalankan apa yang sudah dia sampaikan dan sudah dia janjikan. Seperti itu mungkin saya kembalikan. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari pertanyaan dari Saudara Rafiq. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Rafiq, apakah masih ada sanggahan ataupun masih ada yang ingin dipertanyakan? Terakhir kayaknya, tapi nanti direspon tuh. Bagaimana dengan eksistensi sumpah pocong? Tapi terakhir gitu, sumpah pocong. Itu dijawab saya di pertanyaan yang lain. Kalau sumpah pocong bagaimana, ini sekedar informasi saja. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih kan moderator. Ya, selanjutnya dari pertanyaan, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Saudara Rafiq, kita menjawab kepada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Saudara Ahmad Fajril, yang inti pertanyaannya itu apa hikmah sumpah dalam Al-Quran, dan apa perbedaan ayat-ayat aksam dalam antara ayat lainnya. Mungkin itu inti dari pertanyaan dari Saudara Ahmad Fajril. Saya persilakan kepada pemateri. Sebentar saya tambahkan. Ya, baik, mungkin saya pun mencoba menjawab dari pertanyaan dari Saudara Ahmad Fajril. Sebagaimana yang tadi kami sudah sebutkan, bahwa kalau kita umat Islam yang sudah percaya terhadap Al-Quran, kita percaya firman Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada qasam, tanpa ada sumpah sama sekali pun, tetap kita percaya. Karena memang kita sudah yakini kebenarannya. Akan tetapi khitab dari Al-Quran itu kan rahmatan lil alamin, yaitu untuk seluruh alam, sehingga ada banyak hal yang mungkin kita yakini yang tidak diyakini oleh orang lain. Maka ayat-ayat yang mengandung qasam itu biasanya ayat-ayat yang esensinya atau isinya itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik pada masa itu, seperti hari kebangkitan. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa mereka tidak meyakini hari kebangkitan. Makanya ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kebangkitan, hari kiamat, di situ Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata-kata qasam atau sumpah. Ya, seperti itu. Contohnya tadi dalam Al-Quran itu surah apa tadi itu? Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, dan orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka di situ Allah memerintahkan Rasul untuk bersumpah. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian. Wa rabbi, demi Tuhanku atau demi Allah Subhanahu Wa Taala, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya kalian pasti akan dibangkitkan dan semua amalan kalian akan diperhitungkan, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang dapat kami berikan, kami kembalikan kepada saudara penanya. Bisa sedikit saya tambahkan juga kepada pertanyaan Saudara Ahmad Fajri mengenai hikmah sumpah dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau sempat saya dapatkan referensi mengenai ketegasan, ada hikmah dalam sumpah Al-Quran. Yang pertama itu mengenai ketegasan dan kesulusan. Sumpah Al-Quran mencerminkan ketegasan dan keusuhan wahyu
ilahi. Dengan mengambil sumpah, Allah menegaskan pentingnya untuk pernyataan atau janji yang disampaikan kepada umat manusia. Nah, ini memberikan bobot moral kepada bobot moral dan spiritual yang tinggi terhadap isi sumpah tersebut yang dia lontarkan. Dan yang kedua, mengajarkan dan membina akhlak. Nah, sumpah dalam Al-Quran seringkali digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan membina akhlak kepada umat Islam. Melalui sumpah, Allah menyampaikan pesan-pesan penting yang berhubungan dengan etika, keadilan, dan kebenaran. Dan adapun terhadap memperkuat keyakinan bahwasanya sumpah dalam Al-Quran itu berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan umat Islam terhadap ajaran-ajaran Allah, karena ia memiliki bobot ekstra yang melibatkan janji ataupun kesaksian yang diambil dengan nama Allah itu sendiri. Mungkin itu saya tambahan pada pertanyaan dari Saudara Ahmad Fajri. Saya kembalikan kepada Saudara Ahmad Fajri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti dalam Al-Quran ketika ada ayat-ayat qasam ini bisa dipastikan atau kemungkinan besar bahwa asbabun nuzulnya ini berkenaan dengan penegasan ayat-ayat dengan sumpah Allah itu sendiri ya. Kalau dalam konteks ayat surah Al-A'raf ayat 172 yang alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, itu bagaimana? Karena ketika kita diciptakan kita disuruh bersumpah dengan roh kita sendiri menyatakan bahwa qalu bala, ya, qalu bala syahidana, ya. Nah, itu bagaimana dalam konteks sumpah sebelum kita lahir? Baik. Yang pertama, dalam ayat ini tidak ada kata sumpah ya. Bala itu bukan kata sumpah. Bukan ada tul aksam. Yang kedua, ayat ini cuma sebagai hikayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan proses atau fase sebelum manusia itu diciptakan, yang mana ruh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Allah itu adalah penciptanya, dan semua ruh meyakini itu, seperti itu. Apa tujuannya? Yaitu supaya di hari kiamat nanti Allah itu punya hujah bahwa sebenarnya kalian mengakui bahwa saya ini adalah Tuhan, tapi kenapa ketika di dunia fitrah kalian itu menjadi rusak sehingga kalian tidak mengakui saya sebagai Tuhan? Ya, wallahu a'lam, mungkin itu pandangan saya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu dari saya. Nah, ini kalimat apa? Kola balaya. Ini apa? Di tambahan kalimat zaman ladina kafaru an la yub'atsu qul bala. Qul bala wa rabbi. Ini tadi ada Ya, al-qasam. ya, ya. Kul bala di situ adalah tambahan saja. Tapi kosamnya dikata warobbi. Nah, itu kosamnya. Di situ sumpahnya. Adapun kul bala itu bukan sumpah, cuma tambahan saja. Sama seperti la uqsimu biyaumil qiyamah. Salah satu tafsiran dari la itu adalah la az-zaidah. Seperti itu. Ya, itu dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kepada moderator. Baik, itulah tadi beberapa jawaban dari kelompok kami. Adapun tadi pertanyaan dari Rafiq, Saudara Rafiq, yaitu bagaimana dengan sumpah pocong? Mungkin inti pertanyaannya itu tadi di Kanda. Iya, Saudara moderator. Baik, izin menjawab kepada pertanyaan dari Saudara Rafiq. Sependek pengetahuan saya mengenai sumpah pocong, ini
tidak ada konsep sumpah pocong dalam konteks Al-Quran ataupun dalam Islam. Nah, sumpah yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah serius dan memiliki kekhususan karena melibatkan nama Allah. Nah, biasanya dalam sumpah pocong itu dia melibatkan bukan nama Allah yang sependek pengetahuan saya. Karena pocong itu adalah istilah dari budaya Jawa yang merujuk pada sosok makhluk yang dia keyakini ataupun arwah manusia lah. Nah, menghubungkan sumpah dengan pocong ini tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam yang dianggap sebagai bentuk kepercayaan ataupun kebiasaan lokal ataupun kebiasaan orang-orang pada suatu daerah. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Ya, boleh izin menambahkan sedikit lagi. Berkenaan dengan sumpah pocong, yang pertama, ya sependek pengetahuan saya, sumpah pocong ini tidak ada di tempat lain, cuma ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau melihat pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan sumpah pocong, kalau saya sendiri selama mendengarkan mungkin atau membaca referensi-referensi, kalau kita mendengarkan dari ulama-ulama yang mungkin yang ekstrim, yang keras, mereka akan mengatakan bahwa sumpah pocong itu adalah sumpah yang bid'ah, yang tidak pernah disyariatkan dalam Islam, seperti itu. Kemudian yang kedua, andai kata dalam sumpah pocong itu mereka membawa nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, saya kira tidak perlu lagi ada ritual-ritual seperti orang dipocongi seperti itu. Kenapa? Sebenarnya ketika orang meyakini atau memahami bahwa ketika dia bersumpah dengan nama Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang bukan main-main, maka sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan ritual pocong dan lain sebagainya itu untuk menakut-nakuti orang itu untuk mengatakan sesuatu yang jujur seperti itu. Padahal sebenarnya dengan menyebut nama Allah saja ketika kita meyakini itu, maka itu sesuatu yang sangat besar, ya, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau menurut saya orang-orang yang bersumpah dengan sumpah pocong itu adalah orang-orang yang tidak meyakini keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Makanya mereka gunakan hal-hal yang mungkin mereka takuti untuk menakut-nakuti orang-orang yang melakukan sumpah, karena memang ketakutan mereka terhadap Allah itu sudah kurang. Justru mereka menakuti hal-hal yang seharusnya mungkin tidak ditakuti. Karena semua orang kan pasti mati, kita juga pasti akan dipocongi seperti itu. Oke, mungkin itu tambahan saya kembalikan. Ya, baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai pertanyaan dari Saudara Rafiq Rahman. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya berikan kepada dosen pengampu ataupun saya dulu menyimpulkan materi pada siang hari ini, yaitu dalam Aqsam Al-Quran yang merujuk pada ilmu yang mengkaji secara detail tentang kalimat sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, sumpah dalam Al-Quran dijelaskan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk kalimat sumpah. Nah, dalam Aqsam Al-Quran mempunyai pembahasan yaitu unsur-unsur ataupun rukun Aqsam. Rukun Aqsam ini terdapat rukun Aqsam terbagi menjadi 3, yaitu muksim ataupun pelaku sumpah, muksanbi sesuatu yang dipakai sebagai penguat sumpah, dan fil aksam kata kerja yang mengandung makna sumpah. Nah, kemudian ditambahkan bahwasanya ada unsur keempat adalah muksan alaih atau jawab al-aksam, berita yang dijadikan sumpah. Nah, adapun dalam materi ini yaitu macam-macam aksam yang dijelaskan tadi dari segi yang disebut atau tidak fil ada aksam dan muksam bilnya. Mungkin itu kesimpulan dari materi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya saya berikan kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Irham.
Kenapa? Kenapa Zulfozan? Kenapa? Ya, Ustadz, tadi sudah dijelaskan mengenai kesimpulan dari materi ini. Saya kembalikan kepada Ustadz, sempat ada yang ingin disampaikan ataupun eh, mengenai pembahasan pada siang hari ini, Ustadz. Ada pemakalah yang bisa jawab ini? Ini semua ada dalam Al-Quran. Ya, ini semua kata ada dalam Al-Quran. Semua menunjukkan sumpah. Nah, kira-kira dalam Al-Quran, dalam penggunaannya, akan kita kan belajar aksam Al-Quran. Oke, sebentar kita lihat sumpah-sumpah yang lain ya. Sumpah dalam Al-Quran dulu. Kira-kira 3 sumpah ini dan semuanya disebutkan banyak kali ya, bukan hanya satu kali, beberapa kali, banyak kali dalam Al-Quran. Kira-kira konotasinya, maknanya sama persis atau beda? Ada pemakalah yang bisa jawab? Coba. Karena ingat, tidak ada yang sinonim dalam Al-Quran, tidak ada. Pasti ada bedanya. Bangku beda dengan sofa, sofa bed, ya. Kursi, sama-sama kan tempat duduk, tapi pasti ada bedanya. Coba, silakan pemakalah. 4 orang. Mana Rahmat? Tidak ada Rahmat ya? Dari tadi tidak ada Rahmat ya? Oke, silakan. 3 orang. Ada yang bisa jawab? Silakan. Bismillah. Habis Ustaz. Terputus kita di suara tuh Ustaz. Kenapa Pertanyaannya tidak suara lengkap kumut? dengar Ustaz. Iya, terputus kita Diam di kolom chat, di lengkap. kolom chat saja. Di kolom chat. Apa perbedaan? Nah, itu. Nah, itu dia kolom chat. Apa perbedaan antara 3 ini? Qasam, hil, dan yamin. Nah, sudah baca? Di kolom chat. Nah, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Saya mungkin Ustaz mencoba menjawab sedikit Ustaz. Ya, tafadhal, silakan. Baik Ustaz. Berkenaan dengan kata qasam, hilf dan yamin. Yang pertama kata qasam dalam Al-Qur'an biasanya qasam itu digunakan untuk orang-orang yang betul-betul sumpahnya itu betul seperti itu. Artinya dia serius dalam bersumpah. Adapun kata hilf ini masih ada peluang atau kemungkinan bahwa orang yang bersumpah itu melakukan kedustaan atau tidak atau benar dalam sumpahnya. Makanya kata hilf itu biasanya dalam Al-Quran disandarkan juga kepada orang-orang munafik. Itu ada dalam Al-Quran surah At-Taubah kalau tidak salah. Wa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da imanihim. Kemudian kata yamin ini merujuk pada kebiasaan orang Arab yang mana ketika mereka bersumpah mereka akan mengangkat tangan kanan, karena yamin itu adalah artinya tangan kanan secara bahasa. Maka orang-orang Arab ketika bersumpah dengan menggunakan kata yamin itu mereka akan memegang tangan kanan dari orang yang diajak bicara seperti itu. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya, mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Mana yang lain? Silakan yang lain. Baik, sedikit saya tambahkan Ustadz mengenai kasam, hils, dan yamin. Nah, dalam memiliki keterkaitan dengan konsep sumpah dalam bahasa Arab. Nah, dalam konteks dan dalam konteks Islam. Meskipun ketiga ini bisa diterjemahkan sebagai sumpah dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaan nuansa dan penggunaan masing-masing. Nah, kalau dalam aksan merupakan istilah umum yang menggunakan kata sumpah atau janji dalam bahasa Arab. Nah, bentuk umum yang mencangkup
berbagai konteks sumpah yang digunakan secara luas dalam berbagai situasi. Nah, sedangkan hills juga dapat diterjemahkan sebagai sumpah atau janji, tetapi seringkali merujuk pada janji atau perjanjian yang dilakukan antara individu atau kelompok dalam beberapa konteks. Hills dapat juga mengandung makna yang lebih khusus, yaitu ikatan atau kesepakatan tertentu yang diikrarkan secara bersama-sama oleh pihak yang terlibat. Nah, sedangkan yamin istilah lain yang digunakan untuk menyatakan sumpah atau janji, namun yamin seringkali mengacu pada sumpah yang diambil dengan menyebut nama Allah atau dengan menyumpahkan sesuatu sebagai bentuk kejujuran atau keseriusan yang ditegaskan oleh sumpah tersebut. Nah, mungkin itu saja saya, Ustadz, dari pertanyaan yang mengenai tadi, Ustadz. Satu lagi, masih ada? Mohon izin Ustadz, Amri. Ya, silakan. Ya. Baik, saya ingin menambahkan bahwa memang secara esensial antara kasam, half, dan yamin itu sama, tetapi di dalam penggunaannya itu terdapat beberapa perbedaan. Misalnya kalau kasam itu dia cenderung memang merupakan kalimat yang menguatkan kebenaran. Jadi dengan menyebut nama Allah, sedangkan untuk half itu dia pemakaiannya itu digunakan sebagai ungkapan yang mengisyaratkan itu adanya kebohongan bagi yang mengucapkan itu, atau bahwa sumpah itu berpotensi untuk dibatalkan dengan membayar kafarat atau sanksi. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 18 bahwa ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang pendusta. Nah, demikian juga dengan term dari kata al-yamin. Nah, al-yamin ini juga sebenarnya memiliki makna sumpah, tetapi al-yamin orang-orang dalam prakteknya itu ia menjabat tangan kanan sahabat atau orang yang diajak bersumpah. Jadi secara etis itu esensialnya sama, tetapi secara teknis itu ada beberapa perbedaan itu. Saya kira itu saja, Ustaz, saya kembalikan. Yang lain, ada yang mungkin sepakat atau tidak sepakat sebelum kita jelaskan? Mana? Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat? Sepakat semua kayaknya, Ustaz. Oh, sepakat semua. Oke, oke. Sepakat semua. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama saya akan narasikan, ya. Oke. Tentang 3 kata ini dalam Al-Quran. Yang pertama yang harus lakukan adalah 3 kata ini. Oke. Harus Anda cari ayatnya dalam Al-Quran. Kemudian
Setelah Anda kumpulkan, Anda lihat, ya, Anda lihat maunya Al-Quran apa tentang tiga kata ini yang berbeda. Ya, saya berikan contoh saja 3 di kolom chat ini yang baru-baru saya chat. Ya, oke. Oke, kalau aksamu itu, kasam itu 20-an bahkan lebih itu. Belum lagi kata wallahi wallahi idza yaksha dan sebagainya. Itu hampir 100 mungkin dalam Al-Quran, banyak sekali. Oke, ya. Kalau yamin atau aiman, ya, aiman itu sekitar 10-an saja. Kalau hilf itu ya sekitar 12 lah kurang lebih, ya. Oke. Jadi memang yang terbanyak dalam Al-Quran itu qasam dalam Al-Quran, ya. Oke. Coba lihat. Setelah mengumpulkan semua ayat tentang tiga kata ini, oke, coba lihat yang pertama. Aiman atau yamin. Oke, ini. Tidak ada kata yamin dalam bentuk fi'il dalam Al-Quran. Tidak ada. Semuanya dalam bentuk fi'il, isim atau kata benda. Sumpah begitu. Yamin sumpah, sebuah sumpah. Ya, satu. Kalau lihat dulu bentuknya. Kalau health, kebalikannya. Tidak ada di dalam bentuk isim. Semua dalam bentuk fi'il. 90% itu fi'il mudhari dan 1 atau 2 kali saja itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Apakah suara saya kedengaran atau tidak? Bagus nih, mantap nih. Iya, kedengaran Ustaz. Mantap nih. Oke, mantap, mantap. Itu ya. Jadi ternyata setelah mengumpulkan kata-kata yamin itu cuma isim, kata benda. Tidak ada bahwa mereka sedang bersumpah, apakah mereka setelah yamin, tidak ada. Ya, semua kata-kata cuma isim. Kebalikannya, half itu, ya, itu semua dalam bentuk apa? Kata apa? Kata apa yo? Kata fi'il namanya, ya, fi'il. Cuma dalam bentuk fi'il. Nah. Sementara kata-kata kosam atau yang serupa dengannya, kosam, kisma, dan sebagainya, oke. Bahkan wal muqassimati, ya, wal muqassimati, ya, itu banyak dalam Al-Qur'an, ada dalam bentuk kata kerja, ada bentuk dalam bentuk kata benda, ada bahkan dalam bentuk kata subjek, ya, kata subjek. Nah, banyak. Makanya dengan variasi banyaknya kata kosam menjadi tema pokok dalam Al-Quran. Dipilihlah dari 3 ini, mau dibahas health dalam Al-Quran cuma bentuk kata kerja, mau bahas yamin cuma dalam bentuk kata benda. Kosam itu kaya, ada semua. Kata benda, kata kerja, mau kata bendanya adalah sebuah perbuatan atau orangnya yang melakukan atau objeknya, ada semua lengkap. Paket lengkap ini, ya. Kalau kita pesan menu pakai komplit ini, ya, komplit sama ST-nya lengkap semua ini, ya. Oke. Kalau itu tadi tidak. Oke. Satu, ya. Kemudian kita lagi lihat konotasinya. Aiman itu konotasinya semua negatif. Help juga itu negatif. Kasam bisa positif, bisa negatif. Lagi-lagi lebih umum. Lagi-lagi lebih umum. Dua-duanya semua negatif. Oke. Dan kasam lagi-lagi netral. Ya. Bisa positif, bisa negatif. Lagi-lagi menunjukkan kasam itu 2 langkah di atas 2 kata ini. 2 langkah. Ya. Tadi sudah bagus narasinya Ustaz Rusdin. Cuma ketika menjelaskan yamin, Anda langsung mencontohkan orang Arab. Ya. Ketika Anda mencontohkan hal, ada ayatnya, oke, cocok. Tapi ketika yamin, Anda tidak menyebut ayatnya. Maka Anda menentukan orang Arab. Ya, jadi saya ajar
saya informasikan bahwa ingat, kasih dalam membuat narasi harus sekufu. Penjelasan Anda harus sekufu. Ya, kalau istilah 1, 2 Anda jelaskan berdasarkan ayat, maka istilah ketiga yaitu tadi yamin harus juga gunakan ayat. Kalau menggunakan tradisi, gunakan juga tradisi. Ya, menggunakan budaya Arab, gunakan juga Arab, ya kan? Nah, begitu, harus sekufu. Ya, sekufu. Menggunakan hadis, hadis juga, ya. Nah, dan seterusnya. Ah, oke, coba lihat. Oke. Ya, berarti qasam bisa positif, bisa negatif. Ya. Kemudian yang tidak ada, itu tadi yang ada ya, yang tidak ada lagi. Dalam Al-Quran ada bahkan sumpah yang tidak menyebutkan ketiganya. Tidak menyebutkan qasam, waqsamu billahi, tidak ada kata-kata qasam, tidak ada kata-kata aiman, ya kan? Tidak ada kata-kata halaf, hilf atau yahlifuna, tidak ada. Ya. Nah, tidak ada. Maka sumpah yang di kategori ini tingkatannya lagi lebih tinggi daripada sebelumnya. Lebih tinggi dari sebelumnya. Pelajaran kita kemarin itu ya, perumpamaan ya kalau tidak salah ya, minggu lalu. Apa materi kita minggu lalu? Masal ya, amsal. Ijaz. Oh, ijaz. Amsalul Quran sudah kita bahas atau belum? Amsal. Sudah, Ustaz, Sudah, sudah. Ustaz. Sudah. Oke, sudah ya. Ingat, ketika kita bicara perumpamaan sama dengan qasam, ini semua bagian dari balaghah dan bagian dari kemujizatan Al-Quran, ya. Tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau masal, kalau diucapkan perumpamaan dengan tidak perumpamaan, maka lebih tinggi tanpa perumpamaan. Umar bagaikan singa. Kalau langsung kita bilang Umar itu singa, ya kan? Bukan berarti berubah bentuk, ya kan? Berubah bentuk tidak. Nah, ya. Kita bilang kalau marah, Anda itu seperti menyebutkan nama hewan, ANJI dan seterusnya. Anda itu seperti SETA dengan makhluk lain. Kata-kata seperti. Tapi kalau tidak ada kata-kata seperti, langsung kamu itu ANJI, ya langsung kamu itu SETA dan seterusnya. Berarti itu lebih parah, ya. Sama juga ini, ketika sumpah tidak lagi menyebutkan fiilnya, hanya satu huruf dia sebutkan, wah, wallahi, tallahi, ya kan, la amruk, ya kan, dan seterusnya, hanya menggunakan huruf, maka itu tingkatan sumpahnya, tingkatan qasamnya lebih di atas, ya, lebih di atas. Karena ada kaidah kalau semakin singkat itu bahasa, terkadang itu sesuatu semakin berat mananya. Konotasinya semakin dalam, ilmu balaghahnya semakin dalam. Ya, terkadang biasa kita itu kalau baru ketemu ya, kalau kita tidak kenalan, kita sangat formal. Kenapa Ki? Apa kabar Ki? Apakah ada dan sebagainya ya. Ya. Tapi kalau kita biasa baru kenalan, sudah lama kenalan, ya kan? Kita hanya mengatakan satu kata. Orang-orang yang kita temani sudah mengerti. Kita bilang misalkan Rusdin, adakah? Iya itu. Ya, Ustin, adakah? Amri, adakah? Zul Fauzan? Masih bisa. Kemana Zul Fauzan? Masih bisa. Atau Kasa Inggi. Hanya begitu. Tetapi kalau orang baru bertanya-tanya, kita biasa bilang begitu. Tetapi ada yang biasa codo-codo orang ketiga. Apakah masih bisa? Apa ya kak ada? Ya kan, dan masih bertanya. Tetapi kita baku berdua, karena sudah baku kenal, tahu adakah yang dimaksud ada apa? Contoh. Saya berikan cari contoh waktu di grup sudah 1:30 lebih lewat ini tidak ada tanda-tanda kehidupan ini di grup tadi ini. Lebih baik saya tidur tadi itu hampir mau tidur itu. Iya kan? Saya hanya bilang adakah? Iya kan? Coba lihat saya lihat di grup. Di grup mana tuh grup itu? Mana tadi grup? Saya hanya bilang adakah? Apa jawabannya pemakalah? Apa jawabannya pemakalah? Afwan Ustaz, Zoom yang biasa dipakai lagi bermasalah. Bagus sekali, padahal pendek sekali jadi saya kan. Adakah satu kata, tetapi Afwan Ustaz 2 kata, Zoom 3, yang biasa. Wes. Dibalas dengan 8 kata ya. Subhanallah. Berarti mengerti. Anda mengerti. Itu, ya kan? Sama dengan sumpah.
Ya, walaupun tidak disebutkan saya bersumpah, cukup hanya mengatakan wah atau demi. Nah, itu sudah cukup. Itu lebih, ya kan? Dan yang sumpah yang paling tinggi adalah kalau tidak ada tadi, itu tadi unsur-unsur tadi, ada waktu sumpahnya. Nah, kalau tidak ada itu, maka itu sumpah yang lebih tinggi. Sumpah lebih tinggi. Ya, seperti tadi saya katakan bagaikan singa. Tidak ada, dihilangkan kata bagaikan. Itu lebih tinggi. Dan biasanya sumpah ini yang tahu itu yang memiliki rasa bahasa yang tinggi. Yang memiliki rasa bahasa yang tinggi. Contoh ya, kalau saya bilang ini, Rafiq, mana Rafiq? Tidak. Tidak aktif ke Rafiq. Oh, Akbar, Akbar. Kalau saya bilang ini, Akbar, sekarang ini mengaji masjid. Ya, mengaji masjid. Ya kan? Kamu mau sholat asar orang. Rafiq, mengaji masjid. Apa kira-kira maknanya itu, Rafiq? Mengaji masjid. Akbar, apa maknanya? Berarti hebatnya itu masjid Identik bisa mengaji ya. Hebatnya masjid pintar mengaji. Coba, siapa guru mengajinya? Kira-kira. Iya kan? Hebatnya masjid pintar mengaji. Apa maksudnya itu, Rafiq? Apa maksudnya itu, Rafiq? Maksudnya itu saat kita tangguhkan dulu kegiatan-kegiatan yang ada untuk persiapkan diri pergi sholat. Oh, bisa juga begitu. Pulang makin pada deh. Sudah tutup Zoom. Kalau nak bilang kita kelas, iya, saya kena kak balaga tersinggung nggak? Iya, ada depan masjid sini sampingku. Yo, bubar makin pada jam apa anu? Alipa, Alipa, Alipa. Coba Alipa. Alipa nanti dengar suaranya dari tadi tidak bertanya juga. Coba apa kira-kira maknanya itu Alipa? Mengaji masjid. Apa maknanya itu? Ah, apa maknanya? Sama Ustaz kayak Rafiq. Hebatnya Dan ini aja. Hebatnya itu masjid pintar mengaji Alipa ya. Siapa guru mengajinya itu masjid Alipa? Siapa guru mengajinya? Dijagoan itu mesti mengaji. Siapa guru mengajinya? Maka belajar mengaji sama dia. Hmm. Siapa kira-kira Lipa? Hah? Siapa guru mengajinya? Ah, kalau mau dikasih panjang, kita bisa bilang begini. Ada kori, pergi ke studio rekaman. Bentuk rekamannya itu MP3 atau MP4. Diputar di radio masjid. Radio masjid diputar, ternyata kedengaran di loudspeaker masjid. Kedengaran apa? Kedengaran orang mengaji. Nah, begitu. Panjang sekali. Panjang sekali. Tapi kita sudah mengerti kalau mengaji masjid. Bukan masjid yang mengaji. Radio. Radio juga mengaji. Hebatnya juga itu radio pintar mengaji. Mana mulutnya itu radio. Ya kan? Kita sudah tahu MP3 yang mengaji. Ya. Dan sebagainya. Kenapa Anda tahu? Ini harus Anda pahami. Bedakan sastra Arab dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Tadi orang mengaji, ya mengaji itu bahasa. Tapi kalau sudah dikatakan mengaji masjid, itu sudah sastra itu, sastra Indonesia, sastra Bugis Makassar. Oh, maksudnya itu begini, kita sudah paham. Kalau saya bilang sama Rusding, ada pulsata, iya kan? Ya, dikatakan ada pulsata, pasti mengerti Maki. Ada pulsata, iya kan? Ada kota, kotata, ada kotata. Mengerti nih, mau wifi, itu mau tethering, iya kan? Itu bahasa, bahasa begitu ya. Maka dalam 2.0 juga tingkatannya juga lebih tinggi ada begitu. Jadi harus dipahami, diresapi, dan dilihat bagaimana rasa bahasa ya, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Sudah menunjukkan waktu sholat. Ini kan dari kami. Ya, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syukran lagi makalah Ustaz. berikutnya ya. Ya, sama-sama. Sama-sama.